Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Kita bisa lihat bagaimana kemudian dukungan setiap hari bertambah untuk Anies Baswedan kawan-kawan. Terlebih lagi karena sejauh ini elektabilitas Pak Anies itu semakin hari semakin meningkat. Yang tadinya kalah di Jawa Tengah saat ini diperkirakan mulai merambat naik karena setelah menggandeng Pak Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya itu. Ini menarik sekali untuk kita bahas lebih dalam lagi sebab tokoh Aceh pun kawan-kawan mendukung Anies Baswedan dan menginginkan perubahan katanya. Terlebih lagi kemudian ada lagi juru bicara dari PKS bilang melihat tren peningkatan elektabilitas Pak Anies berpotensi di atas 30% kawan-kawan. Ini yang kemudian menjadi kekhawatiran tersendiri buat para pendukung Pak Ganjar, Pak Prabowo, PDIP dan Gerindra. Saya pikir inilah yang mereka nanti-nantikan, inilah yang kemudian mereka ingin melihat bahwa seperti atau sejauh mana kekuatan dari Pak Anies dan Muhaimin Iskandar ini. Coba kita lihat lebih dalam lagi kawan-kawan. Profesor Muhammad Hamid, seorang guru besar di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh kawan-kawan, menilai Pak Anies Rashid Baswedan sebagai seorang pemimpin yang telah menjalani perjalanan karir yang luar biasa. Pak Anies Baswedan menjadi baca pres yang diusung koalisi perubahan. Pasangan bakal capres-cawapres Pak Anies Rashid Baswedan ini dan Muhaimin Iskandar ini kawan-kawan mengusung visi perubahan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan yang dinilai sejauh ini konsep kesetaraan dan keadilan belum terwujud di dalam lingkungan masyarakat kawan-kawan. Pak Anies telah melalui semua tahapan untuk menjadi pemimpin, dari aktivis jadi rektor, mengirimkan anak-anak untuk menjadi guru ke pelosok, hingga menjadi seorang menteri dan gubernur kawan-kawan. Ujar guru besar yang fokus pada isu pedesaan dan pertanian pada saat wawancara dengan platform video Pak Anies Baswedan di Banda Aceh kawan-kawan. Nah, Prof. Muhammad atau Prof. Hamid ini kawan-kawan merupakan seorang tokoh intelektual terkemuka di Banda Aceh dan memiliki peran kunci dalam mendorong perdamaian di wilayah tersebut kawan-kawan. Dia juga menjadi Dewan Pengarah Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tsunami Aceh. Selain itu kawan-kawan, dia juga menyoroti pendekatan kemanusiaan yang diambil oleh Pak Anies Baswedan dalam pengembangan di Jakarta. Pak Anies merupakan gubernur yang melakukan pendekatan kemanusiaan dalam pembangunan. Itu yang tidak saya lihat dari gubernur Jakarta sebelumnya. Seperti itu ucap dari Pak Prof kawan-kawan. Nah selanjutnya, Prof Humam mengungkapkan Pak Anies Baswedan memiliki pemahaman yang mendalam tentang dinamika kawasan internasional. Dan inilah yang kemudian menjadi sangat penting sosok pemimpin yang harus memimpin Indonesia ke depannya, harus memahami tentang dinamika kawasan internasional kawan-kawan. Selanjutnya, beliau juga bilang, Pak Prof juga ini bilang, Pak Anies Baswedan merupakan orang yang bisa membaca eksternal dengan baik dan juga mampu membaca kondisi internal. Ia mampu mengetahui dinamika kawasan dengan baik. Lihat saja bagaimana Pak Anies diterima dengan baik di berbagai negara seperti Singapura, Australia, Jepang, dan lain-lain itu. Dalam akhir wawancara, Pak Prof ini mengungkapkan harapannya terhadap masa depan Aceh. Harapan ke depan tentang Aceh adalah perubahan, karena masyarakat Aceh percaya bahwa yang kekal adalah perubahan, dan Aceh butuh perubahan. Dan dengan kalimat seperti itu, maka sudah jelas kawan-kawan arahnya kemana atau arah pilihannya kemana. Karena satu-satunya capres dan cawapres yang mengusung konsep perubahan hanyalah Pak Anies Rashid Baswedan. Sebab Pak Ganjar dan Pak Prabowo inginkan keberlanjutan kawan-kawan. Nah, kita lanjut lagi bahwasanya juru bicara PKS melihat tren peningkatan elektabilitas Pak Anies Baswedan berpotensi di atas 30%. Ini ngeri-ngeri juga sih kalau kita bahas masalah ini. Kenapa? Karena
kita bisa lihat kawan-kawan, sejauh ini beberapa hari belakangan ini Indo Riset itu kan aktif melakukan riset-riset dan survei-survei capres, dan mereka temukan bahwa per 8 hingga 11 September setelah deklarasi Anies Muhaimin itu terlihat secara signifikan pemilih Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu meningkat pesat kawan-kawan. Sejak deklarasi pasangan bakal capres-cawapres Pak Anies Rashid Baswedan Muhaimin Iskandar kawan-kawan, terjadi tren peningkatan popularitas dan elektabilitas Anies Baswedan kawan-kawan. Nah, tren kenaikan elektabilitas Pak Anies diafirmasi dari berbagai lembaga yang melakukan survei pasca deklarasi Anies Gus Imin kawan-kawan. Dan Bu Pipin Sopian itu juru bicara Partai Keadilan Sejahtera itu menyampaikan bahwa pada Juni 2023 sebuah lembaga survei independen yang berbasis di Australia itu melakukan survei terhadap 1.200 responden di 34 provinsi pada 12 hingga 17 Juni. Sementara itu berdasarkan survei Indo Riset yang dilakukan pada periode 11 hingga 18 September kemarin kawan-kawan, elektabilitas Pak Anies Baswedan naik cukup signifikan. Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Jawa Timur, Bali, dan Nusantara, serta Sulawesi. Semuanya meningkat drastis itu. Berbagai pihak menilai kenaikan elektabilitas Pak Anies sebagai hal yang wajar dan telah terlihat sejak masuknya sosok Gus Muhaimin sebagai bakal cawapres sekaligus masuknya Partai Kebangkitan Bangsa ke dalam koalisi perubahan. Nah kawan-kawan, pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Kunto Adiwibowo melihat bahwa sejak deklarasi pasangan Anies Caimin terjadi tren peningkatan elektabilitas Anies khususnya di Jawa Timur kawan-kawan. Hal ini kemudian diafirmasi melalui beberapa lembaga survei kawan-kawan. Rio Prayogo itu Direktur PRC kemarin menilai bahwa peningkatan elektabilitas Anies di Jatim menunjukkan bahwa sosok Gus Imin kawan-kawan sangat kuat untuk konsolidasi suara Nahdliyin. Mesin politik PKB mulai berjalan, katanya bergerak membuka pintu masuk ke pemilih PKB, warga NU, para kiai, dan pondok pesantren di Jawa Timur kawan-kawan. Bahkan sampai di Jawa Tengah, merambat sampai di Jawa Tengah itu. Adapun pengamat politik Sabang sampai Merauke itu Circle Syahganda Nenggolan melihat bahwa fenomena Pak Anies Baswedan tak terkalahkan dilihat dari berbagai perspektif. Ini yang kemudian menjadi ancaman serius buat Pak Ganjar dan Pak Prabowo jika mereka betul-betul serius mengarungi Pilpres 2024, mau tidak mau mereka harus dipasangkan. Tetapi sejauh ini hal itu mungkin terlihat sangat mustahil kawan-kawan. Nah, bagaimana tanggapan kawan-kawan melihat fenomena yang terjadi dengan Pak Anies dan Muhaimin Iskandar? Adakah capres yang bisa mengalahkan beliau ke depannya? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.